Hai 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 hai, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan. Salam spirit. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berkatilah kami selama mengikuti pembelajaran daring ini. Semoga Engkau bebaskan kami dari segala mara bahaya. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus diutus Bapa untuk mewartakan kerajaan Allah. Namun, ia tidak langsung melakukan tugas pewartaan. Ia masuk dan mengalami hidup seperti manusia biasa dan pada umumnya. Dia bekerja membantu ayahnya yang berprofesi sebagai tukang kayu dan tinggal dalam keluarga yang sangat sederhana. Di balik kehidupan normal seperti itu, Yesus sekaligus mempersiapkan diri untuk melaksanakan tugas pewartaannya. Apa yang diwartakan Yesus tidak begitu saja diterima oleh pendengar. Ada kelompok yang menerima dan ada juga kelompok yang menolak, bahkan mencari celah untuk menyalahkan Yesus agar bisa dijerat dengan hukum dan aturan yang berlaku. Pertanyaannya dan yang perlu kita simak pada kesempatan ini adalah, siapa saja kelompok yang menerima dan siapa saja kelompok yang menolak pewartaan Yesus? Hal ini bisa kita lihat dengan membahas materi berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Dengan membahas materi ini, maka kompetensi pencapaian pelajaran yang hendak dicapai oleh peserta didik adalah: 1. Memahami persiapan yang dilakukan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Yang kedua, memahami tanggapan kelompok yang menerima pewartaan Yesus. Yang ketiga, memahami tanggapan kelompok yang menolak pewartaan Yesus. Yang keempat, merefleksikan diri, apakah aku kelompok yang menerima atau menolak pewartaan Yesus. Yang kelima, menghias satu kata-kata mutiara yang mengungkapkan iman kepada Yesus. Sekarang kita masuk pada langkah yang pertama, yaitu memahami persiapan Yesus sebelum mewartakan kerajaan Allah. Yesus tidak langsung menjalankan tugas pewartaan kerajaan Allah. Dia terlebih dahulu melakukan berbagai hal sebagai bagian dari persiapannya untuk melakukan tugas pewartaan terhadap banyak orang. Apa saja persiapan yang dilakukan Yesus dapat kita temukan dari beberapa kutipan teks kitab suci berikut ini. Yang pertama dalam Lukas 2 ayat 41 sampai 52, dalam Matius 3 ayat 13 sampai 17, Matius 4 ayat 1 sampai 11. Nah, sekarang mari kita simak satu persatu apa yang dilakukan Yesus berdasarkan masing-masing teks. Teks yang pertama, silahkan Morista baca dengan lambat agar bisa diikuti oleh teman-temannya dimanapun sekarang berada. Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka.
Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih Murista karena sudah membaca dengan sangat baik. Nah, sekarang mari kita lihat dan temukan apa persiapan yang dilakukan Yesus pada teks tersebut. Apakah ada anak-anak kami yang sudah menemukan? Silakan. Saya Pak Daniel Situmorang. Setelah saya ikuti teks yang dibacakan Morista, saya menangkap persiapan yang dilakukan Yesus ada dua, yaitu 1. Yesus di usia 12 tahun, sudah dibawa orang tuanya untuk merayakan Paskah ke Yerusalem. 2. Yesus tetap tinggal di Yerusalem atau di Bait Allah, sementara Maria dan Yosef sudah pulang ke Nazaret bersama rombongan. Ternyata di tengah jalan, mereka sadar bahwa Yesus tidak ikut pulang. Lalu mereka balik lagi ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Di sana mereka melihat Yesus sedang asyik mengajar, dan bersoal jawab dengan para alim ulama, dan semua orang yang mendengar Yesus sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikan Yesus. Dari apa yang dilakukan Yesus ini, dia mulai mempersiapkan sejak usia 12 tahun tugas pewartaannya dan sekaligus mau menyampaikan siapa dia sesungguhnya. Demikian Pak, yang saya tangkap, semoga membantu. Terima kasih dan salam sehat untuk semua teman-temanku dimanapun berada. Horas, horas, horas. Terima kasih Daniel, pendapatmu luar biasa. Dan memang itulah persiapan yang dilakukan Yesus sebelum melakukan tugas pewartaan. Nah, sekarang masih ada dua perikop yang tersisa. Apakah masih ada yang bersedia membacakan Matius 3 ayat 13-17? Saya Alvaro Ginting. Injil Matius bab 3 ayat 13-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Terima kasih, semoga bisa diikuti dengan baik oleh teman-temanku. Menjuah-juah. Nah, setelah mendengarkan bacaan tersebut, siapa yang mau mencoba untuk menemukan persiapan yang dilakukan Yesus? Silakan. Oke Pak, saya akan mencoba. Adapun persiapan yang dilakukan Yesus adalah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Memang dari diri Yohanes merasa sangat tidak pantas melakukan hal itu, maka Yohanes berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku." Yesus berkata, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Melalui kata-kata Yesus ini, secara eksplisit dia sudah mempersiapkan diri untuk melakukan tugas pewartaan, dan lagi-lagi mau menyatakan siapa dia sesungguhnya, melalui suara yang terdengar dari surga, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenaan." Demikian Pak yang bisa saya tangkap dan semoga juga membantu. Menjuah-juah. Oh, super sekali pendapatmu Mario sendiri. Mari kita berikan aplaus kepada Daud dan Mario. Nah, sekarang masih ada satu teks lagi, yaitu Matius 4 ayat 1-11. Bapak Guru berharap silahkan baca sendiri, karena mengingat waktu kita sangat terbatas. Oh ya, agar tidak lupa apa yang dikatakan Daniel dan Mario tadi, silahkan buka spiritmu halaman 57 dan tuliskan dengan baik. Kemudian selesaikan juga teks yang tersisa tadi, lalu buatlah kesimpulanmu sendiri.
Selamat mengerjakan. Langkah kedua, memahami berbagai tanggapan terhadap pewartaan Yesus. Seusai menyiapkan diri untuk tugas pewartaan, Yesus keluar dari kehidupan duniawinya. Ia tampil bukan lagi sebagai tukang kayu atau sebagai warga biasa, melainkan sudah sebagai Mesias. Kehidupan Yesus di depan umum dimulai dengan berita ia meninggalkan Nazaret dan berdiam di Kapernaum di tepi danau. Sejak saat itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Yesus meninggalkan ketenangan hidup keluarga Nazaret dan mulai hidup mengembara. Ia berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil memberitakan Injil Kerajaan Allah. Seperti saya katakan tadi di awal, bahwa tidak semua orang menerima pewartaan Yesus ini. Namun demikian, ia tidak mundur walau banyak yang menolak, walau ada kelompok-kelompok yang menghalangi dia. Ia tetap menegakkan kebenaran Allah dan mengkritik kesalahan-kesalahan orang Yahudi termasuk ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Sekarang, untuk mempermudah pemahaman kita kelompok-kelompok yang menerima dan menolak pewartaan Yesus, Bapak Guru akan memberikan beberapa contoh. Contoh yang menerima pewartaan Yesus adalah orang miskin dan sederhana. Hal itu bisa kita temukan dalam Lukas 6 ayat 20-21. Kelompok kedua adalah para pendosa yang mau bertobat. Itu bisa kita temukan dalam Markus 2 ayat 13-17. Orang-orang sakit ada pada Matius 15 ayat 30-31 dan seterusnya. Silakan mencari kelompok mana saja lagi yang menerima pewartaan Yesus. Masih banyak bisa kita temukan dari kitab suci yang kita miliki sendiri. Nah, contoh kelompok yang menolak pewartaan Yesus adalah orang Farisi, ahli Taurat, dan juga orang kaya yang ada pada Matius 19 ayat 16-26. Dan masih banyak lagi kelompok yang menentang dan menolak pewartaan Yesus. Silakan dibuka kitab sucinya, temukan dan nanti tuliskan di buku spirit. Nah, sekarang siapa yang tahu apa alasan orang miskin dan orang sederhana menerima pewartaan Yesus? Silakan Yoselin. Saya Yoselin Pasaribu. Menurut saya, orang miskin dan sederhana mudah menerima pewartaan Yesus karena mereka hidup di bawah tekanan dan tidak berdaya melawan penguasa yang korup dan otoriter. Situasi inilah yang membelenggu mereka. Oleh karena itu, mereka hanya dapat mengandalkan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup sambil berharap kepada Tuhan agar membebaskan mereka dari belenggu itu dan situasi kemiskinan yang mendera mereka. Demikian yang saya tahu, mudah-mudahan bisa juga membantu teman-temanku dimanapun saat ini berada. Horas dan salam sehat. Mantap sekali pendapatmu Yoselin. Salut saya, dan memang itulah alasannya. Nah sekarang, siapa kira-kira yang tahu kenapa orang Farisi dan ahli Taurat menolak pewartaan Yesus? Saya Raymond, Pak. Menurut saya mengapa orang Farisi dan ahli Taurat menolak pewartaan Yesus, karena bagi mereka kehadiran Yesus dianggap merusak tatanan hidup sosial masyarakat yang sudah mapan. Mereka juga menolak bahkan mengecam Yesus karena Yesus melanggar aturan hukum Taurat, seperti menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Tindakan ini yang membuat orang Farisi dan ahli Taurat pada akhirnya menolak Yesus. Demikian Pak yang saya tahu, semoga bermanfaat. Shalom. Terima kasih Raymond. Apa yang kamu sampaikan juga sudah benar. Kita berikan aplaus untuk mereka. Nah sekarang lihat buku Spirit halaman 58-59. Tuliskan apa alasan setiap kelompok menerima pewartaan Yesus dan apa alasan setiap kelompok yang menolak pewartaan Yesus.
Cara mengerjakannya seperti yang sudah dijelaskan Yoselin dan Raymond tadi. Jangan malas, tetap semangat, selamat mengerjakan. Sekarang kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu langkah ketiga, penilaian. Penilaian yang pertama adalah penilaian sikap. Kepada manusia zaman ini, Yesus juga memberikan pewartaan sabda Allah. Ada yang menerima, ada pula yang kurang mempedulikan. Nah, apakah kamu termasuk kelompok atau orang yang menerima atau kurang peduli terhadap pewartaan Yesus? Refleksikan diri masing-masing dengan memberi skor pada setiap pernyataan refleksi yang ada di buku Spirit halaman 60. Jujurlah menilai diri sendiri. Tidak apa-apa skor rendah asal jujur. Selamat menentukan skor. Penilaian kedua adalah penilaian keterampilan. Kita diharapkan menerima Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Penerimaan itu tidak cukup hanya di hati, melainkan harus diwujud nyatakan. Salah satu cara mewujudkannya adalah melalui kata-kata. Nah, sekarang buatlah satu kata-kata mutiara yang mengungkapkan imanmu kepada Yesus Kristus. Kemudian hiaslah kata-kata mutiara itu semenarik mungkin di buku Spirit yang sudah disediakan. Jangan malas, buat yang terbaik. Dengan hal-hal kecil, maka kita akan menjadi besar. Selamat mengerjakan. Mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, semoga apa yang kami pelajari pada hari ini memampukan kami untuk menerima seluruh pewartaan Yesus sebagai bekal hidup iman kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah materi pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Dadah.